teman-teman, kembali lagi dengan kumpulan-kumpulan video aku. Nah, di video aku kali ini aku akan membuat video memasak ikan sambal duri lunak. Nah, untuk bahan-bahannya ini sama aja kayak bahan pada umumnya membuat sambal ya teman-teman. Dan ini kita siapkan bahan-bahannya seperti bawang putih secukupnya, dan daun salam ya, daun salam juga ini secukupnya, serai, kunyit, lengkuas, jahe, dan bawang merah, serta bumbu bubuknya, maksudnya itu ada ketumbar dan lada ya. Dan ini adalah bahan utamanya yaitu ikan duri lunak. Nah, untuk membuat sambal ini pertama kita akan membuat bumbu ungkepnya ya. Nah, bumbu ungkepnya itu terdiri dari bawang putih, kunyit, lengkuas, dan jahe serta bawang merah. Nah, bumbu-bumbu ini adalah dengan sesuai selera ya, dan jangan lupa ditambahkan ketumbar serta garam ini secukupnya sesuai selera. Dan ini akan kita haluskan terlebih dahulu. Nah, sebelum dihaluskan ini kita berikan air ya, supaya blendernya nggak seret. Boleh pakai air ataupun minyak. Nah, ini adalah bumbunya yang udah dihaluskan. Dan sekarang kita hidupkan kompor, kita siapkan untuk menggoreng, bukan menggoreng ya, menumis. Nah, ini kita masukkan minyak gorengnya secukupnya aja, karena kita akan menumis bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi. Nah, sekarang akan kita masukkan. Nah, ini dimasukkan setelah minyak gorengnya panas ya teman, agar cepat meresap apa ya namanya, mateng gitu ya teman-teman. Nah, ini kita bersihkan dulu blendernya karena sayang dibuang. Dan tentunya kita masukin serai, daun salam, ini cukup 2 lembar aja. Kalau mau dikasih lebih juga nggak apa-apa, kayaknya nggak terlalu mempengaruhi rasa. Cuman kayaknya ini karena daun salam ini hanya untuk memberi pewangi masakan atau memberikan aroma masakan. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, ini diaduk-aduknya ini kita tumis sampai mengeluarkan aroma yang sangat enak ya. Ini gimana ya ngomongnya, tapi ini adalah sampai mengeluarkan aroma yang sedap gitu ya. Nah, setelah itu kita akan memasukin ikannya. Nah, ini dimasukin semuanya, ikan duri lunaknya. Dan setelah dimasukin ini kita aduk dikit dan dikasihkan air ya. Nah, dikasih air ini sampai ikannya tuh terendam ya. Nah, terendam. Dan ini kita aduk-aduk agar bumbu halusnya ini bumbu ungkepnya ini merata, dan sehingga ikannya pun terkena semua dengan bumbu-bumbunya. Nah, ini kurang lebih kita akan diamkan selama mendidih ya, kurang lebih 5 menit atau 10 menit lah ya. Pokoknya sampai agak mendidih gitu ya, atau ngegolak. Sembari kita menunggu ungkepannya mendidih, kita akan menyiapkan bahan-bahan sambalnya ya teman. Nah, ini sambalnya kita masukkan bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung, dan ini adalah cabainya tuh secukupnya ya. Dan aku biasanya memakainya 20 buah cabai ya, kurang lebih 20 atau 25an gitu. Nah, ini kita masukin ke dalam blender. Oke, setelah bahan-bahannya ini udah dimasukin, kita akan menghaluskan cabai bumbu-bumbunya ini ya. Dan ini adalah cabai yang udah dihaluskan. Nah, kira-kira segini ya cabai halusnya, jangan terlalu halus tapi tetap sesuai dengan selera. Nah, ini kita ungkepan ikannya sudah mendidih ya, atau ngegolak. Dan ini kita aduk-aduk sebentar dan kita matikan kompornya, dan lalu kita untuk siap-siapkan menggoreng ikannya ya. Sebelum disambal maksudnya ya, sebelum disambal kita akan menggoreng ikannya terlebih dahulu.
Nah, ini kita siapkan untuk menggorengnya. Kita masukkan minyak goreng. Minyak goreng ini secukupnya ya. Kalau aku sih biasanya menggoreng ikan tuh udah masuk ke ke kuali ya. Kuali ini atau tempat penggorengan ini biasanya dua potong atau 3 potong lah ya paling banyak, karena itu supaya matangnya tuh rata gitu ya gorengnya tuh. Nah, ini kita masukin ikannya setelah setelah minyak gorengnya panas ya, setengah panas, nggak panas banget, karena kalau misalnya ini terlalu panas dia akan meletup. Nah, ini saya masukin sengaja cuma 3 potong karena ini akan mempengaruhi ikannya ya. Matangnya si ikan tuh akan mempengaruhi kalau kita terlalu banyak ikannya dan minyak gorengnya sedikit, itu matangnya nggak rata, nggak nyampe ke dalam. Kadang-kadang matangnya tuh cuman di luarnya aja, nggak sampai ke dalam. Tapi ini kan karena kita minyaknya sedikit, jadi ya disesuaikan dengan gorengnya. Nah, ini setelah ini, nah menurut aku goreng ikan tuh segini aja ya, jangan terlalu kering, karena kalau terlalu kering tuh akan keras ikannya. Tapi di sini tergantung selera ya. Nah, kalau aku goreng ikan tuh seperti ini nih. Jadi dia tuh agak-agak kecoklatan. Ini nih enak ya. Dan setelah menggoreng, kita tentunya udah selesai ya gorengnya. Lalu kita akan menyambel. Nah, ini nyambelnya dengan seperti biasa. Kalau aku mau nyambel ini minyak gorengnya nggak terlalu panas, sedang panas tengah ya, nggak terlalu panas tapi nggak terlalu belum panas juga, pokoknya di antara tengah-tengah itu, supaya ya biar nggak meletup gitu. Nah, ini kita aduk-aduk cabainya. Nah, ini tadi kan pas blender belum dikasih garam, jadi kayak bumbu-bumbu garam, penyedap rasa ini akan saya kasih di sini ketika sambalnya ini udah setengah mateng gitu. Nah, dalam setengah matang ini kita bisa lihat warna cabenya tuh lebih kayak ke oranye gitu ya kalau nggak salah. Kan ada perbedaannya tuh, kalau misalnya masih mentah kan agak merah-merahnya masih menyala. Nah, kalau ini nih kayak ada oranye-oranye kayak gitu. Nah, ini kita akan ngasih penyedap rasa. Penyedap rasa ini bisa dikasih Royco atau Masako ya. Kalau aku sih di sini menggunakan Masako rasa ayam. Tapi buat teman-teman boleh pakai Royco ataupun penyedap rasa lainnya. Ini sesuai selera, dan ini kan sesuai selera aku ya di video ini. Nah, jadi buat teman-teman tinggal disesuaikan aja dengan seleranya teman-teman kalau mau buat juga gitu ya. Nah, ini kembali kita aduk-aduk. Nah, oh ya teman, kalau dalam nyambel nih ya, kalau tipnya aku ini supaya matangnya merata, biar nggak kerasa rangu, gimana ya, maksudnya tuh kelihatannya tuh udah matang tapi pas dicicip tuh kayak masih ada rasa mentah-mentahnya. Nah, itu tuh apinya kecil aja gitu, sedang ya, jangan terlalu besar. Nah, ini udah mateng cabenya. Ini sambalnya aku sisihkan. Nah, setelah disisihkan ini kita masukkan ikan yang udah kita goreng tadi, dan tentunya ini kita aduk-aduk. Nah, apinya tuh jangan dimatikan dulu ya teman, dibiarkan aja hidup tapi dengan apinya kecil supaya sambalnya itu meresap ke dalam ikan gitu ya, bumbu-bumbunya juga meresap ke dalam ikan. Nah, ini kita aduk-aduk sampai merata lah ya. Nah, ini terus kita aduk sampai kayak agak lama, berapa ya, paling cuma semenitan lah ya, nggak terlalu lama. Dan ini setelah kita udah mateng ya, nah ini kita langsung angkat aja, dimasukin ke dalam piring atau ke dalam mangkok, apa aja lah ya teman, yang penting tempat ya. Nah, ini kita masukin, dan ini adalah ala sambal ikan duri halus ala aku. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Oke, buat teman-teman segini aja video kali ini. Nah, buat teman-teman kalau mau silahkan mencoba. Sampai jumpa.